Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak sudah ada bersama kami. Saya Ibu Milda Yunita calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Ampang Utara, dan juga pendamping saya Ibu Dewi Lucy dan juga rekan sejawat saya Pak Okto Jarabale dalam percakapan pasca observasi. Sampai jumpa. Baik Pak Okto, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, dan juga Ibu pendamping, terima kasih banyak sudah hadir bersama saya hari ini ya, untuk kita melakukan percakapan pasca observasi bersama. Jadi tujuan kita hari ini seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita akan melakukan pasca observasi. Nah, dari sebelum itu kan saya bersama dengan Pak Okto sudah melakukan pasca pra observasi dan observasi di kelas dalam Pak Okto melakukan pembelajaran bersama peserta didik. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, dan tujuan utama kita adalah yang pertama, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Pak lakukan di kelas. Bersedia Pak Bapak? Bersedia. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban baiknya. Dan kali ini saya ingin menanyakan, pertanyaan yang pertama adalah kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan pembelajaran bersama anak-anak tadi Pak di kelas? Baik, perasaan saya yang pertama itu gugup karena diobservasi oleh ibu, yang kedua itu tertantang, dan yang ketiga itu saya senang karena dari pembelajaran yang sudah dilakukan, pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai dengan baik. Oke, berarti saya bisa menarik kesimpulan bahwa dalam pembelajaran tadi perasaan Bapak itu ada bahagianya, ada gugupnya sedikit, namun luar biasa ya, pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ya, benar sekali. Baik, oke. Kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi, apakah sudah tercapai dengan baik secara maksimal tadi, atau masih ada yang kurang? Baik, untuk tujuan pembelajaran saya bilang belum tercapai secara penuh karena saya bilang 80%. Jadi tidak full tercapai semua tujuan yang ada. Oke, tujuan pembelajarannya belum tercapai secara maksimal ya Pak, baru 80% ya. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga tujuan pembelajaran itu belum tercapai 80%? Atau kira-kira kenapa Pak menyatakan demikian? Dari hasil pembelajaran yang kita laksanakan di kelas tadi itu, kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita pembelajarannya kita praktek langsung, tetapi masih ada beberapa anak yang belum melaksanakan praktek. Maka itu saya bilang pembelajarannya baru 80%, tujuannya belum tercapai secara penuh begitu. Oke, beberapa anak belum bisa melaksanakan praktek kelas. Berarti ada kendala yang Pak temui saat pembelajaran berlangsung tadi? Benar sekali. Oke, kira-kira kendala apa yang Pak temui tadi Pak? Untuk kendala yang utama itu ada beberapa, tapi yang paling utama itu adalah kendalanya anak-anak masih takut atau kurang percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris, dan juga sehingga mereka ketika mengucapkan kalimat bahasa Inggris itu belum jelas secara artinya, belum bisa diucapkan dengan jelas dan benar gitu. Oke, berarti anak-anak itu masih kurang percaya diri ya Pak untuk belajar bahasa Inggris bersama Bapak. Oh ya, dari kendala-kendala yang sudah Pak sampaikan tadi, kira-kira langkah apa yang Pak akan lakukan atau strategi apa yang Pak lakukan sehingga kendala-kendala itu dapat dirangkas seperti itu, artinya dapat diselesaikan sehingga pembelajaran berikutnya anak-anak itu lebih fokus, lebih enjoy, dan mereka dapat memahami setiap pembelajaran bersama Bapak dan percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Pengembangan yang akan saya lakukan itu, saya akan lakukan asesmen, atau saya cari tahu kebutuhan anak-anak itu yang lebih utama itu apa ketika belajar di kelas. Jadi saya mencari tahu kebutuhan mereka, lalu saya membuat satu media atau
media pembelajaran atau media pendukung yang dapat membantu saya dalam mengajar di kelas dan juga membantu anak-anak dalam kita sama-sama mencapai tujuan pembelajaran yang kita sudah buat begitu. Jadi membantu mereka untuk menikmati pembelajaran yang ada, pembelajaran yang menyenangkan, yang buat mereka termotivasi dan mau untuk belajar bahasa Inggris lebih jauh lagi, dan mereka mau rasa tertantang untuk saya harus bisa bahasa Inggris karena pembelajarannya ternyata menyenangkan, tidak susah. Oke, berarti itu adalah rencana tindak lanjut yang akan Pak lakukan sehingga anak-anak punya kebutuhan belajar di kelas itu dapat terpenuhi dengan baik. Oke, selain dari asesmen awal atau asesmen diagnostik yang Pak akan lakukan sebelum pembelajaran dan juga strategi yang Pak akan lakukan itu yaitu menyediakan media-media pembelajaran. Apakah ada strategi lain lagi yang Pak akan lakukan sehingga dapat membangun rasa percaya diri dalam diri siswa sehingga mereka berani untuk berbicara bahasa Inggris? Strategi lain yang saya lakukan adalah saya mencoba memotivasi mereka dan mendorong mereka bahwa bahasa Inggris itu tidak susah. Bahasa Inggris itu ternyata bahasa yang gampang untuk kita pelajari dan penting untuk kita pelajari begitu. Jadi mendorong dan memotivasi mereka, membangun mereka punya rasa percaya diri agar mereka mau untuk mencoba dan mau untuk explore kemampuan mereka terutama dalam belajar bahasa Inggris. Oke, berarti bukan hanya pengetahuan saja yang Pak berani untuk menampilkan ke anak-anak atau berani untuk mengajak anak-anak belajar, tetapi di sini Pak juga memotivasi mereka secara pribadi, artinya bahwa membangun rasa percaya diri mereka sehingga mereka lebih percaya diri, lebih fokus dan juga berani dalam berbicara bahasa Inggris. Oke, selain strategi yang Pak sampaikan tadi, kira-kira saya boleh tahu waktu untuk pelaksanaannya itu kapan, Pak? Baik, untuk pelaksanaannya saya akan laksanakannya mulai di kelas berikutnya di pertemuan minggu depan. Oke, pertemuan minggu depan ya Pak. Baik, nanti kedepannya saya akan terus mengikuti perkembangan dari pembelajaran Bapak ya di kelas ya, sehingga saya bisa tahu oh ya rencana tindak lanjut yang Pak sudah sampaikan ke saya, yang sudah kita sepakati bersama, Pak sudah lakukan dan memenuhi setiap kebutuhan siswa dalam belajar di kelas. Baik, dan senang hati. Iya, luar biasa ya Pak. Oke Pak, saya harapkan ke depan setiap strategi yang sudah Pak siapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga pembelajaran ke depan dapat memenuhi setiap kebutuhan siswa, dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, karena memang anak-anak sekarang nih mereka agak-agak takut, mereka kurang percaya diri ya, mungkin karena faktor dari keluarga, dari orang tua yang mereka bawa, mungkin ada masalah dari secara pribadi atau di kelas mungkin. Jadi kita tugas guru tuh kita harus terus memotivasi mereka, kita harus terus belajar untuk melihat kebutuhan belajar mereka itu seperti apa. Oke, saya harapkan ke depan Pak lebih melakukan pembelajaran yang luar biasa, sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, sehingga pembelajaran murid, tujuan belajar yang sudah Pak siapkan dapat tercapai dengan baik. Baik, Ibu. Ya, seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak Ibu untuk supportnya. Saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari Ibu juga untuk membantu saya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya buatkan. Baik, dengan senang hati saya akan selalu siap untuk membantu Bapak. Baik, ini yang terakhir Pak. Kira-kira perasaan Bapak bagaimana setelah melakukan percakapan pasca observasi bersama saya dan juga pendamping saya di sini? Baik, perasaan saya senang karena saya bisa mendapatkan beberapa masukan yang luar biasa yang saya bisa pakai untuk jadi bahan untuk saya mengembangkan saya punya proses pembelajaran di kelas. Jadi saya senang sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Okto. Sama Ibu sudah bersedia bersama saya dan juga pendamping saya di sini. Terima kasih dan semoga kita bertemu lagi di lain waktu ya Pak. Terima kasih teman-teman guru hebat sudah bersama kami bertiga dalam percakapan pasca observasi kali ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.